Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, kita berjumpa kembali di episode ke-57 dari serial Jejak Rasul. Perjanjian gencatan senjata dengan Mekah melalui Traktat Hudaybiyah memungkinkan kaum muslimin untuk berkonsentrasi pada bahaya yang akan datang dari arah utara Madinah. Bahaya yang terbesar itu namanya Khaybar, tempat bermukim kaum Yahudi yang sangat-sangat membenci Islam. Tukang sihir si Labid bin A'sam yang kita ceritakan pada episode lalu yang menyihir Rasulullah SAW hampir dapat dipastikan itu melakukan sihirnya atas permintaan dan atas upah dari orang-orang Khaybar ini. Tapi bukan setakat itu saja bahayanya. Ada potensi ancaman laten yang disimpan oleh orang-orang Khaybar ini karena orang-orang Bani Nadir yang terusir dari Madinah sekarang menetap di sana dan mereka bersatu padu dengan kerabat-kerabat mereka orang-orang Yahudi Khaybar. Mereka ini memang tidak pernah menyerang Madinah. Paling 1-2 orang di antara mereka terlibat pada perang Khandaq. Namun mereka justru yang membakar semangat kaum Quraisy untuk menyerang pada saat perang Khandaq itu atau perang Ahzab itu. Mereka pula yang mendorong memprovokasi sekutu mereka Ghatafan agar berpihak pada Quraisy ketika itu. Dan telah nampak jelas pula bahwa serangan-serangan yang dilakukan Ghatafan kepada Madinah hampir seluruhnya merupakan inisiasi dan provokasi dari orang-orang Yahudi ini. Nah, selama Khaybar masih seperti itu, keamanan Madinah akan selalu saja terganggu. Maka cepat atau lambat satu tindakan memang harus diambil untuk tempat ini. Dan sekaranglah saatnya, karena Nabi sudah yakin pada Fathun Qarib yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan bisa jadi satu kemenangan yang cukup besar itu adalah penaklukan Khaybar. Dan meskipun ini adalah sebuah proyek penaklukan yang besar, dia tidak melibatkan seluruh orang Islam atau orang yang mengaku Islam. Nabi sudah faham bahwa orang-orang Badui yang ikut pada ekspedisi Bani Mustalik misalnya, mereka inilah yang menolak untuk diajak umrah oleh Rasulullah SAW karena memang motivasi mereka itu adalah mendapatkan harta benda, harta rampasan. Umroh tidak mungkin mendapatkan ghanimah, jadi mereka tidak turut serta. Konsekuensinya mereka tidak diperkenankan oleh Nabi untuk turut serta dalam penaklukan tempat yang merupakan komunitas terkaya di seluruh Jazirah Arabia ini. Memang di satu sisi hal ini membuat kekuatan orang Islam menjadi lebih kecil. Dari sisi jumlah tentu banyak penurunannya, tereduksi sekali, tapi hal itu justru menguntungkan agar rencana mereka ini tetap dapat dirahasiakan sampai detik-detik terakhir. Namun ketika informasi ini sudah keluar dan beredar dari mulut ke mulut, orang-orang banyak menganggap ini bukan sebagai fakta, itu hoax gitu. Seolah-olah ini adalah kabar yang mengada-ada karena orang sudah mengerti bahwa Khaybar itu adalah sebuah kekuatan yang sangat tangguh. Menyerang Khaybar itu sama saja dengan misi bunuh diri. Dan orang-orang Quraisy di Mekah berharap betul bahwa memang Nabi SAW bersama kaum muslimin benar-benar melaksanakan misi yang mereka anggap gila ini. Jadi mereka tidak perlu bersusah payah lagi menghancurkan Madinah. Madinah akan menghancurkan dirinya sendiri dengan cara menggempur Khaybar. Orang-orang Khaybar sendiri sangat percaya diri. Mereka tidak yakin bahwa kabar Nabi akan menggempur mereka itu benar. Dan sampai last minute, sampai hari-hari akhir ketika mereka memastikan pula bahwa memang Madinah memutuskan untuk menyerang mereka, mereka juga tidak terusik, tidak minta bantuan sekutunya sedikit pun. Di detik-detik terakhir betul lah Kinanah, pemimpin mereka yang great leadernya di sana, bergegas mengunjungi Ghatafan, menawarkan kerjasama. Mereka minta disupport oleh tentara-tentara Ghatafan dan sebagai imbalannya setengah dari panen kurma tahun itu diberikan kepada tentara-tentara Ghatafan ini, dan mereka setuju pada saat itu. Ghatafan menjanjikan kekuatan yang berjumlah 4.000 pasukan. Orang-orang Yahudi Khaybar sendiri sudah punya perlengkapan perang yang sangat komplit dan mereka sudah biasa bertempur, mereka siap sekali. Mereka menyiapkan pasukan yang jumlahnya 10.000 orang.
ditambah dengan bala bantuan dari Ghatfan tadi akan mencapai pasukan yang berjumlah 14.000 orang. Dan menurut berita dari Madinah, pasukan yang mau maju itu hanya 1.600 orang. Ini hampir 1:10 komparasinya. Nah, sebelum Nabi berangkat, ada seorang Aus yang dikenal sebagai Abu Abbas. Dia datang membawa persoalan. Dia punya seekor unta yang mau ditunggangi, namun bajunya sudah usang. Dia tidak punya harta untuk bekal perjalanan dan tidak ada sedikit pun yang dapat ditinggalkan lagi sebagai bekal keluarganya. Ada beberapa orang yang miskin seperti ini, tapi keadaan Abu Abbas ini paling jelek, paling buruk keadaannya. Dia yang paling parah miskinnya. Harta-harta rampasan perang yang didapat dari perang-perang sebelumnya itu tidak sufisien, tidak cukup karena meningkatnya jumlah mu'alaf miskin yang datang ke Madinah dari seluruh penjuru. Mereka ini mesti disantuni. Nah, Nabi memberi kemudian kepada Abu Abbas itu sehelai jubah panjang yang bagus. Itulah yang ada pada diri Nabi waktu itu. Tapi ketika Abu Abbas betul-betul berangkat mengikuti ekspedisi ini, Nabi melihat dia tidak memakai baju atau gamis yang sudah diberikan oleh Nabi kemarin. Lalu Nabi bertanya, "Hei Abu Abbas, mana jubah yang aku berikan padamu itu?" Nah, dia jawab, "Aku sudah jual ya Rasulullah. Harganya 8 dirham, laku. 2 dirham aku belikan kurma untukku sendiri sebagai bekal di jalan ini. 2 dirham aku tinggalkan untuk keluargaku. Dan jubah yang aku pakai sekarang ini harganya 4 dirham. Nah, Nabi tertawa dan berkata, "Memanglah engkau ini sangat miskin sekali Abu Abbas. Namun demi dia yang menguasai jiwaku. Kalau engkau selamat dan bertahan sebentar lagi, maka engkau akan mendapatkan limpahan harta juga bagi keluargamu. Engkau juga akan memiliki banyak dirham dan budak, dan sebenarnya itu tidak baik-baik betul bagimu." Ada pula kejadian unik lainnya di salah satu tempat perhentian di perjalanan itu. Nabi menghentikan pasukannya dan memanggil seorang lelaki dari Bani Aslam. Dia dikenal bernama Ibnul Aqwa. Dia punya suara merdu. Nabi mengatakan, "Turunlah hai Ibnul Aqwa, nyanyikan bagi kami sebuah lagu dari lagu-lagu ontamu." Nah, jadi orang-orang Aslam ini orang Badui. Orang Badui biasa bernyanyi untuk onta-onta mereka ketika ditunggangi dari satu tempat ke tempat lain. Mereka juga melantunkan syair melodi kuno. Dia biasanya syair-syair ini melankolik, semacam syair-syair ratapan. Tapi sekarang dia menyanyikan satu nasyid yang dia dapatkan dari Nabi SAW. Memang ketika menggali parit pada perang Ahzab itu, Nabi dan sahabat-sahabat beliau berupaya menghibur diri mereka dan menyemangati jiwa dengan cara bernasyid. Nah, setelah Ibnul Aqwa selesai menyenandungkan satu lagu itu, Nabi berkata kepada beliau, "Allah mengasihi engkau." Nah, Umar memprotes kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau hentikan dia. Tak bisalahkah kami menikmatinya dengan lebih lama lagi ya Rasulullah?" Itu adalah bahasa kiasan dari Umar. Seperti semua sahabat-sahabat senior tahu, kalau Nabi mengatakan kepada seseorang kasih sayangnya, engkau dikasihi Allah, engkau dirahmati Allah pada saat akan perang, itu merupakan satu isyarat dari Nabi bahwa orang itu kemungkinan akan syahid, gugur dalam pertempuran itu. Satu malam, kira-kira dari tempat mereka saat itu, perjalanan ke benteng orang Khaybar tinggal 2 hari lagi. Nabi merasa itulah saat untuk mulai memposisikan pasukan dengan strategi yang mapan. Pasukan kaum muslimin harus berada di tengah-tengah, menghalangi Khaybar dengan area para sekutunya dari Ghatfan. Jadi pasukan Ghatfan dengan pasukan Khaybar jangan sampai bersatu menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Maka untuk itu Nabi meminta seorang penunjuk jalan. Dia membimbing dan sampailah di satu malam mereka di ruang terbuka di sebuah lapangan di depan benteng Khaybar. Malam itu sangat gelap karena tidak ada bulan sabit sama sekali. Kedatangan kaum muslimin ini demikian tenang, tidak gaduh, sehingga tidak ada seorang pun di dalam kota itu yang terbangun. Bahkan kaum muslimin diuntungkan karena burung-burung maupun kelelawar tidak memberikan tanda peringatan kepada orang-orang yang ada di dalam benteng. Barulah saat fajar menyingsing, pecah kesunyian itu dengan panggilan azan dari kaum muslimin. Lalu Nabi memimpin sholat. Mereka kemudian memandang dari sinar matahari yang mulai muncul itu kebun Hijaz. Wah, itu sebuah daerah yang subur. Di sekitar benteng ada rumpun-rumpun pohon kurma, kemudian juga ada tanaman-tanaman gandum. Dan sewaktu matahari sudah mulai naik, para petani keluar memanggul alat-alat pertanian mereka, pacul, sekop, keranjang.
Dan mereka terkejut ketika dilihat di situ ada sepasukan tentara yang nampak kuat sekali dan sangat tenang. Mereka berteriak, ini Muhammad dan pasukannya sudah datang. Mereka kabur kembali ke dalam benteng dan Nabi bertakbir Allahu Akbar dan berteriak diikuti oleh para sahabat beliau dengan Khaybar, Khaybar. Artinya Khaybar ini akan ditaklukkan ini. Orang-orang Yahudi mengadakan pertemuan darurat. Nah, jadi dewan perang mereka lah kira-kira, ada rapat mendadak. Dan meskipun di antara para tetua mereka sudah memperingatkan jangan meremehkan kekuatan ini, tapi sebagian besar mereka tetap sangat percaya diri, terutama karena mereka memiliki benteng yang besar. Mereka menyebutnya sebagai benteng gunung. Menurut mereka ini tidak ada apa-apanya dengan benteng orang Yathrib. Nah, jadi mereka pun berkeputusan untuk berperang dalam kelompok-kelompok yang terpisah. Dan hal ini memang satu kelemahan utama orang-orang Yahudi ini. Allah mengatakan, ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'a, wa qulubuhum syatta. Permusuhan di antara sesama mereka itu sangat hebat. Kamu kira mereka bersatu, padahal hati mereka itu tercerai-berai. Berkebalikan dengan orang-orang Islam yang akan mereka hadapi ini. Pasukan ini boleh jadi kecil, namun mereka menerapkan disiplin sebagaimana dinyatakan dalam ayat Quran, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertempur di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka itu sebuah bangunan yang tersusun kokoh. Lebih dari itu, pasukan kaum muslimin ini sudah ditarbiyah sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW, dan mereka sudah mendapatkan inspirasi dari sejarah-sejarah masa lampau. Misalnya dari apa yang diajarkan oleh Nabi kepada kaum muslimin tentang Daud. Dan Al-Quran juga bertutur tentang ini. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan biidznillah. Berapa banyak yang terjadi sudah. Golongan-golongan yang sedikit dapat mengalahkan kelompok yang besar, yang banyak, yang raksasa atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Hari pertama pertempuran terjadi ketika Nabi dan pasukan menyerang benteng terdekat. Orang-orang ini tidak keluar dari bentengnya. Orang-orang muslim yang mengepung ini tidak diserang keluar. Mereka tetap bertahan saja di balik tembok dan menyibukkan diri dengan memperkuat kubu pertahanan mereka. Jadi ini taktik defensif. Strategi perang seperti ini juga sekaligus menguji ketahanan para pengepung. Jadi pihak muslim yang sedang berperang ini dihadapkan pada kemungkinan perang yang lama di sebuah wilayah yang asing. Dan ini rentan sekali kalah sebenarnya. Ditambah lagi, orang-orang Khaybar ini punya pemanah-pemanah jitu. Pasukan pemanah mereka itu mungkin yang terbaik di seluruh Jazirah Arabia. Belum sebanding lagi pasukan Madinah dengan kekuatan dan keahlian memanah mereka seperti itu. Maka cukup banyak kaum muslimin yang terkena panah pada saat itu. Dan di balik area pertempuran, wanita-wanita yang ada di perkemahan sibuk itu mengobati luka panah. Mereka menjadi tim medis. Dari istri Nabi, giliran kedua kalinya untuk menemani dalam ekspedisi itu jatuh lagi kepada Ummu Salamah, dan beliau menjadi perawat di sana. Di belakang barisan itu ada lagi bibi Nabi Sofiyah, ada Ummu Aiman, ada Nusaibah, ada juga Ummu Sulaim yang merupakan ibunda dari Anas bin Malik. Mereka inilah yang menjadi supporting power berupa tenaga medis untuk perang Khaybar ini. Kondisi pertempuran ya begitu-begitu saja. Selama beberapa hari tidak ada kemajuan. Sampailah malam ke-6, ketika itu petugas patroli dikomandani oleh Umar bin Khattab. Maka Umar menangkap seorang mata-mata di daerah perkemahan kaum muslimin. Sebagai tebusan nyawanya, dia memberikan informasi berharga tentang berbagai benteng dan memberitahukan mana benteng yang paling mudah ditaklukkan di antara benteng-benteng di Khaybar ini. Dia menyarankan agar dimulai dari benteng yang tidak dijaga ketat, dan di sana juga menyimpan sejumlah senjata yang di bawah tanahnya itu sangat luas. Termasuk ada di sana mesin perang yang dahulu biasa digunakan melawan benteng-benteng lain. Karena seperti halnya Madinah juga, Khaybar ini seringkali dilanda perang sipil, ada perang saudara dulunya. Satu benteng dengan benteng lain dulu memang saling serang juga. Dan keesokan harinya benteng yang dimaksud oleh si mata-mata yang tertangkap tadi itu direbut, dan mesin-mesinnya dibawa untuk digunakan pada penyerangan berikutnya. Mesin perang yang dimaksud itu adalah manjanik atau ketapel raksasa yang bisa melontarkan batu. Ini mungkin kalau di zaman modern setelah ditemukan mesiu seperti meriam lah, atau seperti rudal kalau di zaman kita sekarang. Ada pula alat semacam testudo begitu yang bisa melontarkan orang untuk naik ke atap benteng. Jadi orang itu bisa menyusup dan kemudian membuka benteng dari arah dalam. Nah, akhirnya dapatlah didobrak gerbang masuk.
Benteng-benteng itu berdasarkan urutan kemudahannya ditaklukkan mulai jatuh satu persatu. Dan benteng mereka yang paling besar, yang kekuatan utamanya terpusat di situ, ada pada benteng yang bernama Naim. Di benteng itulah pasukan keluar dengan kekuatan besar, dan pada hari itu setiap serangan dari pihak Muslim diserang balik. Pertempuran terjadi cukup dahsyat, dan kemudian Nabi bersabda, "Besok," kata Nabi, "aku akan menyerahkan bendera kepada seseorang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Allah akan memberikan kita kemenangan melalui tangannya." Kalau pada perang-perang sebelumnya itu, bendera yang digunakan itu kecil. Tapi pada perang Khaybar ini, bendera yang digunakan itu adalah bendera besar yang dibuat dari bekas gaunnya Aisyah radhiyallahu anha. Bendera itu lalu diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau dan para sahabat lain berdoa agar Allah berikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin. Hari pertempuran berikutnya, tokoh yang sangat berperan di dalam pertempuran itu, yang sangat gagah berani selain Ali bin Abi Thalib, sang pimpinan pasukan, tentu saja Zubair bin Awam dan Abu Dujanah, orang yang suka bersorban merah itu. Ali memimpin pasukan pada penyerangan terakhir dan kemudian berhasil mendesak musuh mundur masuk ke benteng mereka sendiri. Namun musuh yang mundur ini juga banyak yang lari itu keluar dari pintu belakang benteng mereka. Dan mereka bertanya-tanya, di mana Bani Ghatfan? Bukankah mereka sudah berjanji kepada orang-orang Khaybar ini akan mendatangkan pasukan 4.000 demi imbalan setengah hasil panen Khaybar di tahun itu. Namun memang tidak tampak tanda-tanda kemunculan orang-orang Ghatfan ini. Dalam catatan Ibnu Ishaq juga Al-Waqidi mencatat demikian, bahwa sebenarnya orang-orang Ghatfan ini sudah keluar bersama 4.000 tentara seperti yang sudah dijanjikan. Namun setelah sehari berjalan, mereka mendengar sepanjang malam itu suara aneh. Mereka tidak tahu dari mana asal suara itu, apakah dari langit atau dari mana. Tapi suara itu berteriak 3 kali berturut-turut, "Kaummu, kaummu, kaummu," begitu. Yang terbayang oleh mereka pada saat itu adalah keluarga mereka dalam keadaan bahaya. Lalu mereka pun segera balik arah. Mereka balik arah, pulang, tapi ternyata semua baik-baik saja. Tapi meskipun demikian, karena sudah pulang, mereka jadi enggan untuk berangkat lagi. Dan kebanyakan mereka juga merasa bahwa sudah agak lambat ini kalau mau menolong orang-orang Khaybar itu. Akhirnya mereka batal berangkat. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa di Khaybar itu ada benteng Naim yang kuat. Tapi ada yang paling kokoh lagi, yang lebih kuat lagi di Khaybar. Inilah puncak dari semua bentengnya, namanya benteng Zubair. Tempat ini ada di puncak bukit-bukit batu yang terjal. Banyak yang sudah melarikan diri dari benteng lain dan bergabung dengan pasukan di benteng Zubair ini. Mereka bertahan di dalam temboknya. Nabi mengepung mereka ini 3 hari. Kemudian seorang Yahudi dari benteng yang lain. Jadi Khaybar ini dibayangkan saja seperti deretan benteng-benteng yang banyak. Orang Yahudi ini mengatakan, "Saya punya rahasia yang bisa membuat engkau menang, tapi tolong kami ini selamatkan nyawa, harta, dan keluarga kami." "Oke," kata Nabi. Lalu si Yahudi ini bercerita kepada Nabi, menginformasikan bahwa benteng Zubair itu memiliki sumber air yang mengalir terus-menerus, tidak pernah kering. Oleh karena air itu senantiasa ada, maka benteng ini tidak punya wadah penyimpanan air. Mereka tidak menyetok air. Mereka menggantungkan sepenuhnya suplai air mereka dari aliran tersebut. Nah, si Yahudi ini memberitahukan Nabi di mana tempat mesti digali untuk memupus atau memapas aliran air itu, membendungnya sehingga suplai air ke benteng Zubair akan putus. Kalau suplai airnya tidak ada, mereka tentu tidak bisa bertahan lama di dalam bentengnya. Aliran itu betul-betul dibendung, orang-orang di dalam pun segera kehausan dan terpaksa keluar dan berperang. Jadilah pertempuran yang dahsyat dan akhirnya mereka pun kalah. Benteng Zubair jatuh. Nah, benteng terakhir yang menjadi tempat pertahanan itu namanya benteng Qamus. Benteng ini dimiliki oleh keluarga Kinanah, salah satu suku yang paling kaya dan berkuasa di Bani Nadir. Sebagian mereka memang sudah lama tinggal di Khaybar, meskipun keluarganya yang lain termasuk Kinanah sendiri itu baru tinggal di sana setelah mereka terusir dari Madinah. Nah, merekalah terutama yang mengharapkan bantuan Ghatfan, yang ternyata Ghatfan pun gagal memenuhi janjinya. Mereka menjadi lemah karena itu. Mereka kecewa, mereka depresi. Apalagi benteng-benteng lain sudah takluk, bahkan benteng Zubair yang begitu kokoh pun juga takluk. Dan sekarang orang-orang yang lari dari berbagai benteng itu berkerumun masuk ke dalam benteng Qamus.
Mereka kemudian bisa bertahan di situ 14 hari. Jadi memang panjang sekali perang Khaybar ini. Butuh stamina yang kuat, butuh kesabaran yang ekstra. Sampai kemudian adu kesabaran ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kinanah mengirim pesan bahwa dia bermaksud datang untuk membuat negosiasi dengan Nabi SAW, dan Nabi pun bersedia. Disepakatilah bahwa tidak ada satupun pasukan yang akan dibunuh ataupun ditawan, baik mereka sendiri maupun keluarganya. Syaratnya mereka harus meninggalkan Khaybar dan semua harta milik mereka tanpa kecuali. Nabi kemudian menyampaikan juga bahwa kalau ada seorang yang ketahuan menyembunyikan hartanya, kewajiban untuk menyelamatkan jiwa mereka, jaminan bahwa mereka akan dilindungi itu putus, batal. Nah, Kinanah dan yang lainnya setuju. Kemudian Nabi memanggil Abu Bakar, Umar, Ali, dan Zubair, dan 10 orang Yahudi sebagai saksi dari perjanjian tersebut. Namun mental pengkhianatan memang sudah lekat dengan diri Kinanah. Kaum muslimin tahu bahwa orang-orang Bani Nadir ini punya banyak sekali harta, dan mereka ketika membawanya dari Madinah, mereka memamerkan secara berlebihan, eksesif sekali pameran hartanya itu di sepanjang jalan. Dinaikkan semua harta-harta benda itu ke punggung unta mereka. Dan ketika ditanyakan oleh Nabi, mana dulu harta kalian yang banyak itu? Kinanah jawab bahwa sejak mereka datang ke Khaybar, harta-harta itu habis karena dijual untuk membayar senjata, membeli perlengkapan perang, dan perlengkapan pertahanan lain. Nah, orang-orang Yahudi yang bukan Bani Nadir tentunya ya, orang-orang Yahudi tempatan itu tahu bahwa Kinanah ini bohong, dan mereka khawatir karena sebenarnya banyak di antara mereka yang percaya bahwa Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, cuma mereka tidak mau ikut saja. Dan mereka yakin kalau memang Muhammad SAW adalah seorang nabi, dia pasti akan tahu kalau Kinanah berdusta. Akan ada saja berita dari langit yang mengabarkan kebenaran kepada beliau. Hal ini disampaikan kepada Kinanah, tapi memang hatinya keras. Dikatakan kepadanya oleh kawan-kawan Yahudinya, jangan engkau menyembunyikan apapun dari Muhammad, karena dia pasti tahu, karena memang mungkin dia itu benar seorang nabi. Kinanah marah dan menolak hal itu. Dan nyatanya memang belum sampai sehari harta kekayaan itu dapat ditemukan. Maka Kinanah pun dibunuh bersama keponakannya yang berkolaborasi dengan dia dalam menyembunyikan harta benda itu, dan keluarganya pun dijadikan tawanan. Nah, setelah kejatuhan benteng Qamus itu, masih ada 2 benteng lagi yang menyerah dengan syarat yang sama. Kemudian kaum Yahudi Khaybar ini berunding di antara mereka dan mengirim utusan kepada Nabi, meminta kepada beliau agar mereka diperbolehkan tetap tinggal di rumah mereka, dan mereka akan membayar upeti setengah dari hasil panen setiap tahun. Karena memang mereka ini adalah orang-orang yang ahli pertanian dan perkebunan. Kalau mereka tidak punya lahan, keahlian mereka itu tidak ada gunanya. Nabi setuju, tapi mensyaratkan kalau di kemudian hari beliau memutuskan untuk mengusir mereka, mereka harus pergi. Jadi kapan saja mereka harus siap untuk angkat kaki dari tempat itu. Penaklukan Khaybar ini tersebar, lalu kemudian mulai muncul kabar-kabar dan desas-desus yang diperbincangkan oleh orang-orang Yahudi bahwa Nabi akan melanjutkan penaklukan ini sampai ke Fadak, sebuah oasis kecil namun cukup kaya di timur laut. Ketika orang-orang Yahudi di Fadak ini mendengar syarat-syarat yang dibebankan terhadap Khaybar, mereka tidak ingin perang dengan Nabi. Mereka katakan, kami nggak apa-apa, kami seperti orang Khaybar saja, kami akan tawarkan hal yang sama dengan mereka. Fadak pun kemudian takluk tanpa melalui pertempuran. Maka harta-harta yang ada di situ terhitung sebagai fa'i, tidak sebagai ghanimah. Ketika semua syarat-syarat sudah disepakati, kemudian pasukan kaum muslimin yang merupakan pasukan pemenang telah beristirahat, seorang perempuan yang merupakan janda dari Salam bin Mishkam memanggang daging domba muda, dan dia membubuhi setiap potongannya itu dengan racun, terutama di bagian paha, dibanyakkan racunnya di sana. Karena dia sudah mempelajari bahwa Rasulullah memang suka memakan kambing itu pada bagian pahanya. Kemudian ia suguhkanlah kambing yang sudah diracun itu di hadapan Nabi dan para sahabat. Nabi berterima kasih dan menyuruh para sahabat untuk mulai makan. Pada saat itu yang duduk di samping Nabi adalah sahabat bernama Bishr bin Barra. Ayahnya ini adalah pemimpin kaum muslimin Yathrib pada Bai'ah Aqabah yang kedua, dan merupakan orang yang pertama kali sholat menghadap ke Makkah. Ketika Nabi menyantap daging domba itu, Bishr juga ikut makan dan menelan, tapi Nabi memuntahkannya. Kata Nabi, tahanlah tangan kalian, paha domba ini mengisyaratkan bahwa ia dibumbuhi racun.
Dan kemudian Nabi memanggil wanita itu lalu bertanya, "Kenapa kau racuni daging ini?" "Siapa yang memberitahumu?" kata perempuan itu. "Paha domba itu sendiri," kata Nabi. "Mengapa kau lakukan?" "Baiklah," kata si perempuan itu mengaku, "engkau sangat tahu apa yang sudah terjadi pada kaumku. Kau sudah bunuh ayahku, pamanku, suamiku. Karena itu aku berkata pada diriku sendiri, kalau orang yang membunuh ini adalah seorang raja, maka aku akan terbebas darinya." Artinya pasti mati begitu. Tapi kalau orang ini adalah seorang nabi, dia akan diberitahu tentang racun ini. Dan sayangnya Bishr bin Barra sudah sempat memakan itu dan tiba-tiba beliau jadi pucat pasi lalu wafat. Tapi Nabi memaafkan tindakan si perempuan Yahudi ini. Dan bukan wanita itu saja yang kehilangan ayah dan suaminya di tangan kaum muslimin sebenarnya. Di antara para tawanan yang ditahan pada saat itu, karena Kinanah menyembunyikan harta tadi, ada seorang janda namanya Sofiyah binti Huyai. Ayahnya adalah Huyai bin Akhtab yang dahulu menghasut Bani Quraisyah untuk melanggar perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Dan dia terbunuh setelah perang Khandaq. Sofiyah pada saat itu berusia 17 tahun dan baru menikah dengan Kinanah 1-2 bulan sebelum Nabi berangkat dari Madinah. Dan Kinanah sekarang sudah mati. Pernikahan itu juga tidak bahagia karena selain singkat, karakter dari Kinanah juga tidak cocok dengan Sofiyah. Sofiyah memang berbeda dengan ayah maupun mendiang suaminya itu. Dia sejak kecil sudah sering mendengar kaumnya itu bercerita tentang Nabi yang akan segera datang, dan hal itu mempengaruhi pikirannya, merasuk ke dalam jiwanya. Setelah itu, dia juga mendengar kabar bahwa ada orang Arab di Mekah, orang Quraisy yang mengaku Nabi. Kemudian ada kabar bahwa Nabi itu sudah sampai di Quba. Itu terjadi kira-kira 7 tahun yang lalu ketika dia masih berusia 10 tahun. Dan dia masih ingat dengan baik ayah dan pamannya keluar ke Quba untuk meyakinkan diri mereka bahwa orang itu adalah pembohong. Namun yang terekam di dalam memorinya saat kembali pada larut malam, dua orang ini, ayah maupun pamannya, tertekan seperti terlihat depresi begitu. Yang ditangkap oleh Sofiyah kecil pada saat itu adalah bahwa kedua orang ini, ayah dan pamannya ini, sangat yakin bahwa orang yang baru datang ke Quba itu, yakni Nabi SAW, memang betul-betul Nabi, tapi mereka tidak bisa terima fakta itu dan mereka berkeinginan kuat untuk menentang sang Nabi itu. Maka sejak saat itu, Sofiyah selalu bimbang tentang keadaan dirinya. Nah, beberapa bulan sebelumnya ketika Sofiyah baru menikah dengan Kinanah, yang berarti itu tidak lama sebelum Nabi tiba di depan Khaybar, Sofiyah mendapatkan mimpi. Dia melihat rembulan terang benderang di langit tepat di atas kota Madinah. Bulan itu lalu bergerak menuju Khaybar dan di tempat itu sang rembulan jatuh ke pangkuan Sofiyah. Ketika bangun, ia menceritakan mimpinya kepada Kinanah yang waktu itu masih hidup, dan Kinanah langsung menampar Sofiyah. "Itu berarti engkau cuma sangat mendambakan si Raja Hijaz Muhammad itu," kata Kinanah pula. Jadi dia menganggap itu adalah obsesi terselubung dari Sofiyah. Pada saat Sofiyah dibawa ke hadapan Nabi sebagai tawanan, bekas tamparan dari Kinanah itu masih terlihat. Beliau bertanya, "Apa sebabnya ini?" Dia menceritakan mimpinya kemudian. Dan karena jatuh kasihan, seorang yang sudah masuk Islam setelah perang Badar namanya Dihyah Al-Kalbi. Orang ini adalah pemuda yang sangat tampan. Sampai-sampai Nabi pernah mengatakan, tidak ada orang yang paling mirip dengan jelmaan Jibril yang pernah aku lihat semirip Dihyah ini. Jadi Jibril kalau merupakan dirinya seperti manusia itu berwujud seperti pemuda yang sangat tampan, dan Dihyah mirip seperti itu. Dihyah minta agar Sofiyah itu diberikan kepada beliau, dan Nabi setuju. Tapi setelah mendengar mimpinya itu, Nabi SAW kemudian memerintahkan kembali kepada Dihyah untuk mengembalikan Sofiyah. Beliau kemudian mengatakan kepada Sofiyah, dia dibebaskan dan disuruh memilih apakah akan tetap pada keyakinannya yang semula sebagai seorang Yahudi, lalu kembali ke kaumnya, atau masuk Islam dan menjadi istri Nabi. Sofiyah binti Huyai pun memilih satu pilihan yang sangat tepat. "Aku memilih Allah dan Rasulnya," katanya. Maka dilangsungkanlah pernikahan antara Nabi dan Sofiyah binti Huyai di malam pertama perjalanan pulang ke Madinah. Perjalanan pulang itu belum berarti misi selesai, sebab bukannya kembali melewati jalur langsung, tapi Nabi malah memutar melintasi jalur barat dan mengepung kaum Yahudi di Wadil Qura, di benteng mereka. Mereka ini adalah sekutunya Khaybar. Nah, setelah mereka terkepung 3 hari, mereka akhirnya menyerah juga dengan syarat yang sama. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, sementara itu Ibnul Aqwa, orang Aslam yang tadi kita ceritakan diminta oleh Nabi menyenandungkan satu
syair atau lagu itu sudah terbunuh, sudah syahid di perang Khaybar pada penyerangan benteng Zubair. Cuma kematiannya ini bukan karena diserang musuh, entah bagaimana dia terluka oleh pedangnya sendiri dan kemudian dia wafat karena luka itu. Salah seorang Ansor mengatakan bahwa orang itu kan mati karena pedangnya sendiri, berarti dia tidak bisa disebut syahid. Nabi kemudian menyanggah, tidak seperti itu, kata Nabi. Sungguh dia itu sudah melewati kebun surga seperti seorang perenang melintasi air. Jadi bukan terbunuh oleh siapanya yang penting, tapi niatnya untuk bertempur bersama Nabi itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu ada tokoh lain lagi, seorang budak Nabi, orang berkulit hitam namanya Karkarah, terbunuh oleh anak panah saat sedang melepaskan sadel ontanya. Tapi Nabi mengatakan Karkarah ini dia sedang dibakar di neraka dengan jubah yang dia curi di Khaybar dan kini menjadi jubah api. Nabi memang selalu mendidik para sahabat beliau sekalipun di tengah peperangan seperti itu tentang akhlak mulia, tentang prinsip-prinsip hidup di dalam Islam, tentang hukum-hukum yang harus dipatuhi, dan ini adalah sebuah pendidikan lapangan yang akan berbekas pada jiwa-jiwa mereka. Rasul juga mengisyaratkan bahwa Allah yang Maha Adil akan menguji lebih berat orang-orang yang hidup di masa nanti, masa depan yang lebih buruk, ketika semakin sulit untuk bertahan dari syaitan. Beliau berkata dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sesungguhnya kalian berada pada satu zaman yang siapa saja mengabaikan 1/10 dari hukum akan dikutuk di zaman ini. Dianggap orang tercela. Namun akan datang satu zaman ketika siapa saja yang memenuhi 1/10 dari hukum itu akan diselamatkan. Artinya apa? Orang-orang di zaman Nabi itu hidup dalam keadaan terbaik. Kalau mereka abai saja terhadap 1/10 dari hukum, mereka itu sudah dianggap sangat buruk di zaman itu. Sementara ada masa depan kaum muslimin di mana orang yang bisa melaksanakan 1/10, bukan mengabaikan 1/10 tapi melaksanakan 1/10 saja, itu akan menjadi orang yang diselamatkan. Dan mungkin itu adalah masa-masa kita. Banyak-banyaklah kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang masa-masa kita ini adalah masa yang paling berat dalam ujian keimanan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin